PT Pertamina Geothermal Energy dikabarkan siap menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering pada Oktober 2022 mendatang. PG adalah anak usaha PT Pertamina yang bergerak di bidang pemanfaatan energi panas bumi. PG secara resmi berdiri sejak tahun 2006. Namun kegiatan Pertamina terkait panas bumi sudah berlangsung sejak tahun 1974. Sampai saat ini, PG berkontribusi sebesar 82% kapasitas energi pasar bumi terpasang di Indonesia. PG juga telah memasok listrik lebih 2 juta rumah di Indonesia. PG telah mengelola 13 wilayah kerja pasar bumi dengan total kapasitas 1.877 MW. Menurut sumber kontan.co.id yang mengetahui rencana ini, valuasi PG mencapai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 32 triliun rupiah. Kabarnya, PG akan melepas 25% dari modal ditempatkan dan disetor ke publik sehingga nilai emisi IPO yang akan didapat perusahaan berpotensi capai 8 triliun rupiah. Saat dikonfirmasi kontan.co.id, Corporate Secretary PG, Muhammad Baron mengatakan belum bisa berkomentar atas kabar tersebut. Kami sedang terus fokus dalam operasi dan tentu mengikuti arahan pemegang saham, kata Baron saat dihubungi kontan.co.id, Rabu 14 September. Menurutnya, sebagai perusahaan pengelola energi panas bumi, PG terus mengembangkan usaha dalam mendukung program pemerintah mencapai net zero emission. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia, Gede Nyoman Yetna juga belum dapat menginformasikan hal tersebut. Pasalnya, BI belum dapat menyampaikan informasi terkait nama perusahaan dalam pipeline IPO sebelum ada izin publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Hingga tanggal 14 September 2022, Nyoman menyatakan terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BI. Beberapa di antaranya bergerak pada sektor energi, teknologi, dan keuangan yang menargetkan emisi lebih dari 1 triliun rupiah, ungkap Nyoman. Sementara itu analis Philip Sekuritas Helen mengatakan, likuiditas di pasar saham masih mencukupi untuk menyerap IPO bernilai jumbo. Ada sejumlah hal yang menjadi faktor pendukung. Pertama, pemulihan ekonomi Indonesia setelah aktivitas ekonomi berjalan normal kembali. Kedua, pertumbuhan jumlah investor khususnya investor retail yang menjadi indikasi bahwa semakin banyak masyarakat melek investasi dan saham sebagai salah satu instrumen investasi pilihan. Meskipun begitu, kinerja perusahaan yang akan IPO juga menjadi pertimbangan. Mulai dari pertumbuhan pendapatan dan laba, rasio keuangan, posisi di industri, jumlah utang, sampai dengan jumlah saham yang akan dikeluarkan. Analis Pintraco Sekuritas, Valdi Kurniawan juga meyakini, pasar akan mampu menyerap IPO dengan nilai fantastis tersebut. Pasalnya, di masa pandemi, setidaknya ada 2 kali IPO dengan emisi di atas 10 triliun rupiah dan keduanya mengalami kelebihan permintaan. Artinya, likuiditas sebetulnya tersedia di pasar. Tren suku bunga yang relatif masih rendah pada saat ini juga menjadikan pasar modal sebagai alternatif investasi yang relatif cukup atraktif. Mengingat, rata-rata kenaikan indeks harga saham gabungan dari 2008 hingga 2021 sebesar 10,52% per tahun.